Kisah Nabi Musa, sebuah episode kebangkitan umat Tuhan di tanah Mesir yang luas. Ketika kerajaan Firaun berdiri, megah di antara sungai Nil yang subur dan padang pasir yang tak berpenghujung. Terdapat satu bangsa kecil yang hidup di bawah bayangan penindasan. Bangsa itu adalah keturunan Yakub, anak Israel, yang suatu ketika dahulu diterima, baik di Mesir karena jasa Yusuf, tetapi masa berlalu, raja berganti, dan Mesir melupakan kisah penyelamatan itu. Bangsa Israel yang semakin banyak dianggap ancaman kepada kestabilan negeri. Firaun yang baru mengeluarkan perintah kejam, setiap bayi lelaki Ibrani mesti dibunuh. Jeritan ibu-ibu yang kehilangan anak bergema di seluruh negeri. Dalam keputusasaan itu, seorang wanita Lui melahirkan seorang anak lelaki yang tampan, dan dalam hatinya timbul tekad untuk melawan perintah yang tidak bermoral itu. Selama 3 bulan, dia menyembunyikan bayinya, tetapi bayi membesar. Tangisannya semakin kuat. Maka, dengan iman yang besar dan hati yang remuk, dia mengambil sebuah bakul bulu, melumurinya dengan galegela supaya tidak bocor, dan meletakkan bayinya di dalam. Bakul itu dihanyutkan di antara rumput-rumput Nil yang melambai-lambai, ditiup angin gurun. Di tebing sungai itu, puteri Firaun sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Dia terlihat bakul kecil yang tersangkut. Ketika dibuka, terbaringlah seorang bayi menangis, seakan memohon perlindungan. Tangisan itu mengetuk pintu hatinya. Dia tahu bayi itu orang Ibrani, tetapi nalurinya sebagai seorang wanita melebihi perintah ayahnya. Pada saat itu juga, Miriam kakak bayi itu muncul, menawarkan seorang wanita untuk menyusui bayi itu. Dan putri Firaun bersetuju tanpa mengetahuinya. Dia menghantar bayi tersebut kembali kepada ibu kandungnya sendiri. Bayi itu dinamai Musa, bermaksud diangkat keluar dari air. Dan dari sinilah bermulanya kisah seorang pemimpin yang akan mengubah sejarah bangsa Israel. Musa membesar di istana raja, dilimpahi pendidikan terbaik Mesir, ilmu matematik, astronomi, strategi perang, bahasa, dan kepimpinan. Namun di balik kemewahan istana, jiwanya selalu tertarik dengan nasib bangsanya sendiri. Dia melihat mereka digadai sebagai pekerja kasar, dipukul, dianiaya, dijadikan alat tenaga kerja bagi membina kota-kota Firaun. Pada usia sekitar 40 tahun, Musa menyaksikan seorang warga Mesir memukul orang Ibrani hingga hampir mati. Darahnya mendidih. Rasa keadilan yang selama ini tertahan meletup. Musa membunuh lelaki Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya di pasir. Namun perbuatannya diketahui. Firaun murka, dan Musa pun melarikan diri ke padang gurun Midian, meninggalkan kehidupan istana yang selama ini membesarkannya. Di Midian, nasib membawa Musa bertemu dengan 7 orang gadis yang diganggu gembola-gembola kasar. Musa menolong mereka dan akhirnya dibawa kepada bapa mereka, Yitro, seorang imam di tanah itu. Musa tinggal bersama keluarga itu dan menikahi Zipora, anak perempuan Yitro. Dari seorang putra raja, Musa kini menjadi seorang gembala biasa. Tahun demi tahun berlalu. Selama 40 tahun, Musa menggembala domba di padang yang sunyi, menyaksikan matahari terbit dan terbenam tanpa suara kereta perang, tanpa perintah raja, tanpa hiruk-pikuk istana Mesir. Sesekali dia mungkin mengingat bangsanya yang tertindas. Sesekali dia mungkin merasakan kegagalannya sendiri sebagai seorang yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan belum selesai dengan hidup Musa. Panggilan di Gunung Horeb, api yang tidak menghanguskan. Pada suatu hari yang kelihatan biasa, Musa membawa domba-domba Yitro jauh ke padang gurun hingga dia tiba ke Gunung Horeb. Di sana dia melihat sesuatu yang aneh semak. Duri yang terbakar tetapi tidak hangus. Penasaran, Musa mendekat. Tiba-tiba satu suara memanggil dari tengah-tengah api itu. Musa, Musa. Dia menjawab, "Ya, Tuhan." Lalu suara itu berkata, "Bukalah kasutmu, karena tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Api itu bukan api biasa.
Api itu adalah kehadiran Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dengan suara yang penuh kuasa. Tuhan berkata, "Aku telah melihat kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar jeritan mereka. Aku akan membebaskan mereka, dan engkau, Musa, akan kuutus." Musa, dia merasa tidak layak. Dia menyatakan bahwa dia gagap, tidak fasih berbicara, dan tidak dipercayai oleh bangsanya. Tetapi Tuhan memberikan tanda-tanda, tongkat menjadi ular, tangan menjadi kusta, lalu dipulihkan. Air Nil menjadi darah, dan Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau." Setelah bergumul, Musa akhirnya tunduk. Kehidupannya berubah selamanya. Kepulangan ke Mesir. Permulaan pertempuran rohani. Musa kembali ke Mesir bersama Harun. Mereka menghadap Firaun dan menyampaikan pesan Tuhan. "Biarkanlah umatku pergi." Namun Firaun menolak dengan angkuh. "Siapa Tuhan itu sehingga aku harus taat kepadanya?" Penolakan ini memulai rangkaian peristiwa besar yang menggoncang seluruh Mesir. 10 tulah, air menjadi darah, katak menutupi negeri, nyamuk dan lalat memenuhi udara, penyakit menimpa ternak, barah menyerang manusia, hujan es turun bersama api, belalang melahap hasil bumi, kegelapan pekat menyelimuti Mesir. Namun Firaun tetap mengeraskan hati. Akhirnya tibalah tulah ke-10 kematian anak sulung. Pada malam Paskah itu, hanya rumah yang diolesi darah anak domba yang selamat. Jeritan kesedihan memenuhi Mesir, dan akhirnya Firaun menyerah. Israel keluar dari Mesir setelah ratusan tahun diperhambakan. Laut Teberau terbelah, mukjizat yang mengubah dunia. Namun belum jauh Israel berjalan, Firaun berubah hati. Dengan ratusan kereta perang dan tentara terlatih, dia mengejar bangsa Israel yang tidak bersenjata. Di hadapan mereka terbentang laut luas. Di belakang mereka, pasukan Mesir datang semakin dekat. Bangsa itu panik. Mereka menyalahkan Musa, tetapi Musa berdiri teguh dan berkata, "Jangan takut, Tuhan akan berperang untuk kamu." Atas perintah Tuhan, Musa mengangkat tongkatnya. Angin kuat bertiup sepanjang malam, dan laut itu terbelah, memisahkan air menjadi 2 dinding besar, memberikan jalan kering untuk Israel melaluinya. Ketika Mesir mengejar, air kembali menutup jalan itu dan menenggelamkan mereka. Dengan kuasa Tuhan, Israel diselamatkan. Padang gurun, sekolah kesabaran, dan iman, perjalanan menuju tanah perjanjian, bukan jalan mudah. Di padang gurun panas itu, Tuhan mendidik Israel. Mana jatuh dari langit setiap hari. Air keluar dari batu ketika Musa memukulnya. Tiang awan memimpin pada siang hari. Tiang api menerangi malam. Namun bangsa itu tetap mengeluh, menuduh, meragui, dan memberontak. Musa memikul beban berat sebagai pemimpin dan perantara. Dia memohonkan belas kasihan Tuhan berulang kali. Gunung Sinai. Tuhan turun mengikat perjanjian. Di Gunung Sinai, Tuhan memanggil Musa naik. Gunung itu bergegar, diliputi asap, guruh, dan kilat. Musa naik selama 40 hari, 40 malam. Di sana, Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Hukum-hukum perjanjian, rencana, kemah suci, tugas imam, dan korban. Namun ketika Musa turun, dia mendapati bangsa itu menyembah lembu emas, patung buatan tangan manusia. Musa menghancurkan loh batu itu dalam amarah kudus. Tuhan murka, tetapi Musa merayu bagi umat itu. "Jika engkau tidak mengampuni mereka, hapuskanlah namaku dari kitabmu." Doa seorang pemimpin sejati rela memikul dosa umatnya. Tuhan mengampuni, tetapi hukuman tetap terjadi. Kemudian Tuhan menulis kembali hukimnya di loh batu yang baru. Kemuliaan Tuhan begitu kuat sehingga wajah Musa bercahaya ketika dia turun. 40 tahun mengembara, pembersihan iman. Israel terus berjalan ke arah Kanaan, tetapi ketegaran hati mereka menyebabkan generasi yang keluar dari Mesir tidak
dibenarkan masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengembara selama 40 tahun masa pembentukan rohani, pemurnian iman, dan ajaran tidak mengenal kompromi terhadap Tuhan yang hidup. Musa memimpin mereka dengan kesabaran luar biasa. Dia menegur mereka, memberi pengajaran, membangun semangat, dan menjalankan setiap perintah Tuhan. Akhir hidup Musa, pemimpin yang mengorbankan segalanya. Ketika tiba saatnya bangsa Israel hampir memasuki tanah yang dijanjikan, Tuhan membawa Musa naik ke Gunung Nebo. Dari puncak itu, Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh tanah, Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Tuhan berkata, "Engkau hanya akan melihatnya dari jauh. Engkau tidak akan masuk." Musa menerima keputusan itu dengan tenang. Di usia 120 tahun, dengan mata yang masih jernih dan tenaga yang belum hilang, Musa meninggal di sana, dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Israel menangisi kehilangannya 30 hari, karena tidak pernah lahir lagi nabi seperti Musa, yang bercakap dengan Tuhan muka ke muka, yang berjalan bersama Tuhan dalam api dan awan, yang menjadi alat pembebasan bagi seluruh umat. Kisah Musa adalah kisah keberanian seorang manusia yang dipanggil dari kelemahan, kasih Tuhan yang tidak membiarkan umat naya sendirian, iman yang diuji dan dimurnikan, perjanjian suci yang membentuk sejarah Israel. Musa bukan hanya seorang tokoh sejarah. Dia adalah simbol ketaatan, pemimpin yang rela berkorban, dan hamba Tuhan yang dipilih untuk membawa umat menuju kebebasan.